Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam perbincangan kita yang hari ini tentunya saya sangat bersemangat, menggairahkan pikiran, menggairahkan nalar untuk berpikir secara kritis, karena dalam proses untuk merangkum video ini, saya sudah menerima banyak sekali kritik, banyak sekali masukan yang diberikan baik dari teman-teman, dari beberapa pakar, yang tentunya menjadi bahan pertimbangan saya. Karena banyak yang menyampaikan bahwa saya berpotensi melakukan penistaan. Namun yang ingin saya sampaikan, saya sangat yakin bahwa pengetahuan manusia tidak hanya terdapat pada dunia fenomenal. Artinya kita tidak semata-mata berkelindan pada soal-soal yang tampak dalam matriks ruang dan waktu itu, tapi dalam perkembangan zaman seakan-akan kita mampu untuk meraih apa yang disebut sebagai dunia nominal, di mana entitas yang transenden selalu hadir melampaui pengalaman. Saya yakin video ini akan menjadi cukup kontroversial, teman-teman. Kenapa? Karena akan mengkritik beberapa indikator-indikator penting, sehingga untuk memahami secara komprehensif teman-teman harus menonton. Saya yakin bahwa pengetahuan tentang keagungan Tuhan itu dia harus bertumpu pada akal budi yang murni dan penjumpaan kita dengan Dia. Mulai dari berbagai realitas konkret hingga berbagai efek penciptaan yang bisa kita terima dari penciptaan Tuhan yang menuntun kita pada Sang Penyebab pertama. Dengan itulah kebenaran tentang hasil ciptaan Tuhan dapat direkonstruksi sebagai ide bawaan dalam kognisi manusia. Dan saya yakin video ini bagi saya merupakan perjalanan yang begitu transformatif dari agama menuju akal sehat. Dan tadi sempat saya sampaikan kepada teman-teman bahwa beberapa bulan terakhir saya sudah melakukan riset yang cukup dalam untuk coba membongkar tabir kebenaran yang terkubur dalam narasi sejarah Taman Eden. Sehingga saya ingin menghimbau teman-teman semua untuk mari kita bersama-sama merangkul dan memaksimalkan peranan akal sehat untuk menguak kembali pengetahuan tentang produk Tuhan yang saya rasa sudah bercampur dengan kepentingan-kepentingan hegemoni. Nah, ini yang bahaya. Ketika yang religius itu dia berkelindan dengan hal-hal duniawi, maka saya rasa kemurnian itu dia akan terdegradasi. Teman-teman kalau buka dalam 1 Korintus 15 ayat 45 menyerukan bahwa manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Wah, itu ayat yang bagi saya menjadi fondasi untuk menggugat kebenaran dalam Taman Eden, yang merupakan bagian kontemplasi panjang saya yang sudah saya siapkan untuk menjawab beberapa pertanyaan fundamental. Salah satunya adalah kenapa dunia itu harus memiliki permulaan atau memiliki penyebab. Ketika kita melacak jejak ontologisnya lagi, maka saya rasa ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu dilihat kembali, karena makna dosa sekarang ini tidak lagi diatur berdasarkan fakta logis, tapi menggunakan label filosofis. Dan saya rasa kita juga terlalu takut untuk berbicara, berpikir, sehingga membenamkan kebenaran yang terselubung oleh alam semesta. Teman-teman harus ingat bahwa yang membatalkan pikiran kritis adalah doktrin. Itu sangat berbahaya. Kita hidup dalam pengapungan-pengapungan yang dilakukan oleh agama, tradisi, budaya, dan lain-lain, sehingga membuat kita hidup dalam semacam kecemasan bahwa interpretasi agamais yang menganggap berpikir itu bisa membatalkan iman. Nah, ini yang bagi saya keliru, bahwa ketika kita terlalu terjerat dalam jebakan hegemoni yang otoritatif, salah satunya lewat doktrin agamais, maka kemampuan berpikir secara kritis itu akan didegradasikan, teman-teman. Saya percaya juga bahwa sebagai subjek, kita dilekatkan pada otonomi untuk membentuk pengetahuan. Namun, saya juga tahu bahwa di sisi lain peradaban manusia itu dipoles secara historis. Untuk itu, demi memahami secara komprehensif video ini, maka
saya rasa teman-teman harus memahami dulu apa yang dikenal sebagai bestimmte negation atau negasi tertentu. Ini adalah salah satu aspek sentral dalam konsep dialektika Marx, dialektika Hegel, maaf, yang menjelaskan bahwa kritik tidak boleh sampai meniadakan atau menegasikan total sesuatu yang dikritik. Sehingga nomenklatur wacana atau nomenklatur bahasa yang saya ucapkan dalam video ini tidak boleh dipandang sebagai tendensi metafisika absolutisme, tapi teman-teman harus bisa memaklumi bahwa totalitas dialektika pada dataran historis empiris itu adalah salah satu hal yang sangat dinamis. Ya, itu salah satu headline yang saya angkat dalam video ini, dan saya juga ingin menyampaikan bahwa janganlah kita menjadi yang religius dalam artian ritualistik, karena kita adalah makhluk yang sebenarnya ingin memahami kebenaran itu. Sehingga tanpa berlama-lama, itu prolog singkat bagi kita untuk memahami secara komprehensif kekekalan imanensi Taman Eden. Tapi ketika kita berbicara terkait Taman Eden, teman-teman, ini penting sekali. Ada pertanyaan-pertanyaan filosofis, ontologis yang sangat fundamental yang mempertanyakan di manakah Eden itu? Apakah dia telah hilang? Bagi saya ketika kita memandang kehadiran atau eksistensi Taman Eden, itu tidak boleh hanya sebagai koordinat geografis yang bisa dijangkau dengan peta kartografis semata, tapi dia adalah konsep metafisikal yang sudah tersublimasi dalam nalar, kognisi, dan pikiran manusia, sehingga sepanjang peradaban siklus ceritanya itu terus diawetkan, dilanggengkan. Secara real mungkin keberadaannya tidak bisa terkonfirmasi, namun dia adalah salah satu fiksi kolektif yang diteruskan sepanjang generasi. Ya, kalau dalam narasi mitologisnya, bagi saya Taman Eden itu bukan sekedar lokus amogenus, artinya kita tidak boleh melihatnya sebagai sebatas-batas menyajikan harmoni primordial, namun sebuah epistemologi kekuasaan yang sepanjang sejarah dia terbingkai dalam relasi kuasa hukum kodrat. Apabila teman-teman menilik kembali tulisan saya tentang Mysteriorum Libicumque, maka eksistensi Taman Eden tidak terbelenggu tentang pandangan definitif dalam ruang paradiksiak, namun medan dialektika antara determinisme ilahi dan kehendak bebas. Nah, layaknya relasi antar negara yang seringkali diburamkan dengan adanya ilusi kesetaraan, egalitarisasi, dan lain-lain sebagainya, kehadiran Taman Eden juga menjadi salah satu alegori politik pertama ketika otoritas itu dipertaruhkan bukan atas dasar legitimasi moral, tapi atas dominasi kognisi untuk menguasai realitas. Nah, ini adalah salah satu narasi teologis yang mengonstruksikan Taman Eden sebagai locus primigenius ketika kita mengilustrasikan keberadaan harmoni mula-mula dalam peradaban itu sendiri. Namun bagi saya secara pribadi, eksistensi Taman Eden itu dia sangat syarat akan makna ontologis, khususnya ketika kita melihat paradoks eksistensialnya untuk menjadi genesis dari alienasi manusia. Nah, spektrum metafisis inilah yang dimaksudkan dalam kerangka hermeneutis relasi transendental antara entitas keilahian dan keberadaan manusia. Bagi saya ini adalah konfigurasi eksistensial dalam kekekalan yang mengilustrasikan sintesa antara transendensi dan juga imanensi. Sehingga bagi saya ketika kita memandang kehadiran Taman Eden, itu bukan sebatas ruang geografis, namun ekspresi metafisikal tentang kedalaman hakikat manusia dalam keniscayaan yang imanen. Karena narasi mengenai Taman Eden itu sangat memuat kebenaran-kebenaran yang terkubur secara subtil,
Sehingga kita penting untuk kita lihat. Nah, dalam konsep klasik teologi, tentunya menempatkan Tuhan sebagai transenden yang absolut. Dengan begitu, eksistensi Eden mengonfirmasi bahwa jejak ontologisnya itu inherent dalam penciptaan. Kekuasaan global, kalau kita lihat, kini sudah berada dalam upaya-upaya untuk melahirkan simulakra Eden itu sendiri ketika subjek diprogram untuk mengafirmasi kebenaran bahwa kemakmuran dan kebebasan bisa kita akses bagi siapa saja yang patuh terhadap sistem. Namun, ketika kita lihat lagi serupa dengan peristiwa pembuangan Adam dan Hawa, kebenaran Taman Eden sangat dipolitisasi sebagai alat kontrol. Mereka yang dikatakan berdosa itu adalah orang-orang yang melakukan resistensi terhadap sistem yang hegemonik, teman-teman. Itu tidak bisa dibantah. Mereka yang melakukan resistensi terdepak oleh sistem itu sendiri. Inilah proyek emansipasi yang ditimbang dalam rekonstruksi kesadaran, bukan hanya sebagai eksodus ke dalam satu entitas eskalogis yang tidak terjangkau oleh kognisi. Sehingga ini penting untuk kita tilik kembali, karena Eden itu tidak hilang secara geografika, tapi terselubung dalam kebutaan epistemik yang terinstitusionalisasikan oleh kegagalan manusia dalam kita menilik kembali eksistensi sebagai mikroversum dari realitas yang makro, yang sudah transenden. Nah, jika kita kembali mengolah kebenaran yang rasional ala teori kekuasaan global, apalagi kita sokong pikiran pandangannya Michael Foucault dalam Order of Things, dikolaborasikan dalam teori hegemoni milik Antonio Gramsci, maka ada terminologi yang sangat menarik yang saya rasa teman-teman harus tahu, paradigma helemorfik dalam status pralapsarian. Artinya sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, ada keadaan di mana tubuh dan jiwa mereka begitu menyatu sangat harmonis, sejalan dengan pandangan Aristoteles tentang herlomorphin itu tadi. Namun dalam tatanan yang lebih tinggi, ada yang disebut sebagai spiritualitas primordial. Nah, dikala kita mengaitkan semua hal itu dengan paradigma politik kontemporer misalnya, maka setiap negara dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang mereka bawa dalam meja diplomasi itu sudah terpecah. Bahkan sudah sangat terfragmentasi, kerap kali terjebak dalam ilusi kekuasaan yang terpisah. Mereka banyak yang tersilap bahwa kekuasaan yang sejati tidak boleh terlarut dalam dominasi yang begitu isolatif. Tapi kesatuan yang utuh adalah perjalanan harmoni untuk melampaui batas-batas konvensionalitas yang sangat sempit, harus mendobrak individualitas yang sangat memenjarakan. Nah, teman-teman, saya yakin paradigma yang serupa juga menyempurnakan pengajaran-pengajaran awal yang saya terima, bahwa kekuasaan global yang sejati itu bukan berkelindan pada persoalan siapa yang menguasai dan dikuasai, tapi ini semua adalah tentang bagaimana menjaga keseimbangan dalam harmonisasi yang mengalir begitu saja. Keterpisahan yang menyatu kalau dalam bahasa saya itu. Nah, layaknya tubuh dan jiwa yang menghidupi kesatuan itu, maka tatanan global yang ideal harus bercakap dalam tataran kesatuan antara elit dan rakyat. Bahkan dalam tataran kosmik, dalam tataran semesta. Ini penting karena kekuasaan yang begitu imanen terlahir dari ketidakterpecahan, mengalir begitu ekspresif dalam jeratan hegemoni, dan menembus batas-batas konstruksi yang dikontrol oleh ketimpangan kekuasaan. Nah, saya tidak mau membeberkan banyak teman-teman karena ada tulisan saya yang akan menjadi salah satu paparan yang komprehensif, bisa teman-teman baca mengenai kekekalan imanensi Taman Eden, tapi saya rasa ini penting untuk saya bahas dalam video ini. Teman-teman tentu tahu bahwa berpikir itu sifatnya sangat kritis. Dan itu adalah syarat awal agar kita tidak terjebak dalam belenggu wacana yang sangat universal, yang sudah diteruskan sepanjang sejarah dalam narasi yang terlalu dini untuk kita sepakati bersama.
kita harus mampu untuk meragukan, sebab itu adalah alangkah awal bagi kita untuk mengaktifkan kesadaran. Nah, berbagai literatur-literatur primordial itu seringkali terselubung berbagai kepentingan hegemonik, sehingga saya akan memantik kognisi Anda dengan pernyataan yang mampu mengganggu dogma Anda bahwa Adam dan Hawa itu bukanlah dua subjek. Bukan laki-laki dan perempuan, melainkan mereka hanya sebatas kesadaran yang terbelah. Satu eksistensi yang diguncang oleh pergolakan kosmik. Satu tubuh purba yang tidak mampu menahan intensitas ontologis dari eksistensinya sendiri. Nah, kajian-kajian saya beberapa waktu terakhir ini tentang konflik kosmos menempatkan keberadaan manusia pertama bukan hanya sebagai makhluk ciptaan, namun manifestasi keilahian antara roh dan materi, bahkan berkelindan dalam paradigma potensi dan bentuk. Kalau kita lihat teman-teman, tubuh Adam itu bukan sekedar tubuh biologis, tapi substansi spiritual yang dipadatkan sinar matahari, waktu kemudian mengentalkannya dan ditarik oleh gravitasi pengetahuan. Dan di saat tubuh Adam itu dia mengeras, ada momentum tragis manusia di mana keterpisahan keberadaan itu sendiri yang semula utuh kini menjadi tercerai. Ya, yang tadi saya bilang Hawa dalam artian ini bukan nomenklatur tubuh, tapi penggandaan ontologis di mana dia adalah Adam yang lain, bukan dalam artian nomenklatural, namun ranah spektrum kesadaran. Nah, semua ini tentunya sangat krusial bagi teman-teman untuk memahami secara komprehensif terkait berbagai poin-poin narasi yang akan Anda baca. Anda lihat dalam tulisan yang akan saya publikasikan, karena di titik inilah kesalahan tafsir terbesar manusia terhadap narasi teologi, khususnya dalam narasi kekekalan Taman Eden tadi. Kita memahami mitos dengan membaca fakta, namun keberadaan mitos bukan bicara tentang fakta, namun akibat struktur batin manusia itulah kita melegitimasi kehadiran mitos. Kira-kira paham logika itu atau tidak, teman-teman? Nah, tadi saya bilang ada keterpisahan ontologis. Pengembangan yang terjadi itu bukan terjadi sendirinya, tapi dia bersifat hermaprodit atau intersex. Dalam biologi, hal ini dikenal secara luas sebagai proses reproduksi secara aseksual. Namun dalam filsafat, ada kebenaran yang diselipkan dalam unio mistika, penyatuan segala dualitas itu. Keterpisahan yang terjadi antara Adam dan Hawa itu bukan terjadi karena kebutuhan, namun karena kelebihan energi, intensitas yang layaknya cermin dia pecah karena intensitas yang dia terima dari cahaya yang terlalu sangat kuat itu, teman-teman. Semua hal itu tentunya tidak bisa kita lepas pisahkan dari kelenjar pineal, di mana bagi saya itu adalah salah satu pusat imajinasi tubuh ya. De Graaf dalam bukunya dan juga Spencer di tahun 1866 sudah mendeskripsikan secara rinci bagaimana kelenjar pineal ini dia membesar di masa puberitas, dan ini tentunya bukanlah suatu kebetulan, tapi sinyal kosmik yang mengisyaratkan bahwa manusia itu dia mampu menyimpan banyak potensi ilahi dalam dirinya sendiri. Nah, jadi kelenjar pineal yang tadi sempat saya singgung itu merupakan salah satu tempat di mana kesadaran manusia pertama itu dia bersemayam, eye of the soul, mata dari jiwa. Dia bersemayam, dan dari sinilah Venus dia memainkan peranan-peranannya. Nah, teman-teman, itu sedikit paparan sebagai pengantar dalam narasi Taman Eden. Dalam waktu dekat ini saya akan membagikan tulisan saya tentang kekekalan imanensi Taman Eden dan ontologi kekuasaan. Teman-teman harus mampu membaca secara kritis, melacak jejak ontologisnya agar kita tidak terbuai oleh wacana-wacana hegemonik yang bisa berpotensi untuk membawa kita, menjerat kita dalam jeratan hegemoni yang sangat otoritatif. Sekian, dan saya tunggu komentar dan diskusi teman-teman. Sampai jumpa.